I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezekinya kepada kita, yang telah memberi kesehatan kepada kita, dan juga yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi saya pada kali ini. Sebelum memulai materinya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Andika Hardiansyah, NPM 234111107 dari kelas manajemen 23B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima, yang berarti ia meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, dan setiap hal yang diberitakan oleh Rasulnya, mulai dari apa yang terjadi sesudah kematian, fitnah kubur, azab, dan nikmat kubur, dan apa yang terjadi sesudah itu seperti kebangkitan hari kubur, tempat berkumpul di akhirat atau padang mahsyar, catatan amal atau syuhuf, perhitungan atau hisab, timbangan atau mizan, telaga haud, titisan yaitu syirat, dan yang terakhir adalah pertolongan yaitu syafaat, surga dan neraka, serta apa yang dijanjikan oleh Allah bagi penghuninya. Dan ada pun dalil tentang kewajiban beriman kepada hari akhir. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus untuk perkara-perkara akhirat, seperti azab kubur dan kenikmatannya, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, dan lain-lain. Contoh dalil yang bersifat umum yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari kemudian dan beramal solih, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Contoh, dan ini adalah contoh dalil yang bersifat khusus. Ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu firman Allah mengenai hari kebangkitan atau yaumul ba'ats, yang berbunyi, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari alam kuburmu di hari kiamat. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 16. Dan yang kedua adalah firman Allah mengenai hari perhitungan atau yaumul hisab, yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pastikan kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan periksaan yang sangat mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan sangat gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan atau melalui dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 16-12. Dan apa yang terjadi ketika kita sesudah kematian? Yang terjadi sesudah kematian adalah pertanyaan dua malaikat, nikmat kubur dan azab kubur. Dan nikmat dan siksa kubur berlaku untuk roh dan jasad. Hukum-hukum barzah adalah pembatas antara mati hingga hari kiamat. Maka siapa saja yang meninggal berarti telah memasuki alam barzah, berlaku untuk roh sedangkan jasad mengikutinya.
Dengan demikian, azab kubur berlaku bagi orang yang berhak menerimanya, baik dia dikubur maupun tidak. Dan adapun dalilnya yaitu firman Allah yang berbunyi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan dia berbuat apa yang dia kehendaki. Quran surat Ibrahim ayat 27. Dan Imam Muslim meriwayatkan dengan senadnya dari Al-Bara Ibnu Azib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda tentang ayat di atas. Ayat di atas yaitu yang berbunyi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sangat teguh. Ayat ini turun menjelaskan tentang azab kubur. Maka ditanya kepadanya, siapa Robmu? Dia menjawab, Rob saya adalah Allah dan Nabi saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan azab kubur dibagi menjadi dua. Yang pertama, terus menerus sampai hari kiamat, yaitu orang kafir dan munafik dan sebagian ahli maksiat. Dan adapun dalilnya yang berbunyi, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Ghafir ayat ke-46. Dan yang kedua, berlaku untuk waktu terbatas kemudian berhenti. Ini yang dimaksudkan adalah siksaan bagi ahli maksiat yang ringan kejahatannya. Ia disiksa kemudian diringankan siksaannya atau dihentikan sama sekali. Dan adapun beberapa tanda-tanda dari kiamat. Kiamat disebutkan dalam Al-Quran dengan beberapa nama, yaitu Al-Qari'ah, Al-Ghasyah, At-Tamah, Al-Waqiyah, Al-Haqqah, Al-Syakhah, Yaumul Hisab, Yaumul Diyan. Sekalipun ada kepastian akan terjadinya dan tidak seorang pun mengetahui waktunya, kewajiban mengimaninya. Akan tetapi Allah menunjukkan tanda-tandanya. Dan kiamat juga terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra biasanya kiamat yang ringan. Dan kiamat kubra itu adalah kiamat yang besar. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat sughra. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW kepada kapan hari kiamat. Beliau menjawab, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Tetapi saya akan memberitahumu tanda tentang tanda-tanda, yaitu jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika para pengembala berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Berperangnya orang-orang Muslim melawan Yahudi dan kemenangan orang-orang Muslim atas mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum orang Islam memerangi Yahudi. Maka orang Islam membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka batu dan pohon berkata, ya Muslim, wahai hamba Allah, inilah orang Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuhlah, kecuali pohon Garqad, karena sesungguhnya dia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari.
tanda-tanda kiamat kubra, yaitu keluarnya Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam SAW hingga hari kiamat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia pasti memperingatkan umatnya dari yang buta sebelah dan pendusta. Ingatlah, dia buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rabbmu Allah tidak buta sebelah matanya, dan di antara kedua matanya tertulis tulisan kafara atau kafir. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dan turunnya Nabi Isa alaihissalam di atas menara putih di sebelah timur Damaskus. Kemudian beliau membunuh Dajjal dan mengajak kepada Islam serta memberlakukan hukum Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah, pajak dan bea cukai. Dalilnya adalah yang berbunyi, kiamat tidak akan terjadi sebelum turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam, sebelah hakim yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan melimpahkan harta sampai tidak seorang pun yang mau menerima. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dan Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika sudah terbit dari barat, maka manusia semuanya akan beriman. Pada hari itu tidak berguna lagi berimannya. Orang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak berbuat baik dalam masa imannya. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Dan adapun tanda-tanda lainnya seperti ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali, maka mereka tiba-tiba berdiri menunggu putusannya masing-masing. Surat Az-Zumar ayat 68. Dan ini adalah Ba'ats dan Masyar. Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Dan dia berkata, saya tidak bisa memastikannya. Mereka bertanya kembali, apakah 40 bulan? Dia berkata, saya tidak bisa memastikannya. Dan mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Dia berkata, saya tidak bisa memastikannya. Kemudian Allah menurunkan air dari langit, maka mereka bermunculan seperti tumbuhan sayuran. Dia berkata, tidak ada bagian manusia yang hancur kecuali satu tulang, yaitu Adbuz Zanab, tulang yang berada di sulbi atau rusuk yang paling bawah dari makhluk itu disusun kembali di hari kiamat. Ini adalah beberapa perjalanan setelah kematian, yaitu haud atau telaga. Telaga besar tempat minumnya umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat, kecuali orang yang melayani petunjuknya dan menggantinya dengan aturan lain sesudah beliau wafat. Hadisnya adalah yang berbunyi, sesungguhnya ukuran haudku adalah seperti jarak antara Ailah, kota terkenal di ujung Syam di tepi laut merah di tengah-tengah antara Madinah, Damaskus dan Mesir, dan Shan'a dari Yaman. Dan sesungguhnya di dalamnya terdapat berjana-jana sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah mizan. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak adalah dirugikan seorang pun sedikit pun. Dan jika amalan itu hanyalah seberat biji sawit, pasti akan kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47.
dalil-dalil yang menunjukkan bahwa mawazin, timbangan-timbangan itu hak. Penimbangan amal itu benar. Keselamatannya dan kerugiannya yang didasarkan pada berat ringannya timbangan amal juga benar. Amal yang ditimbang juga tergantung niat dan keikhlasan yang menyertainya. Dan yang tiga adalah sirat. Yang dimaksud adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam sebagai satu-satunya jalan menuju surganya Allah. Inti kemampuan menyeberang sirat adalah terpulang pada istiqomahnya seorang dalam meniti agama Islam. Dan semoga kita semua adalah kaum-kaum yang menjadi calon penghuninya surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin segitu saja materi yang bisa saya bawakan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.